Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-asatizah al-kiram, al-hujjat, para jamaah yang kami hormati, semoga Allah selalu berikan kita rahmah maghfirah, ridhonya, barokahnya, kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-fajr Allah awali dengan qasam. Wal fajri wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajr, demi fajar. Wal fajr wa layalin 'ashr, demi malam 10. Ada ulama yang mengatakan mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan secara khusus tanggal 10 yaitu Yaumun Nahar, Idul Adha. Ada juga yang mengatakan 10 malam, yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, karena lebih besar kemungkinan Allah turunkan Lailatul Qadar. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr, demi asyafa genap. Al-watri atau al-witr itu ganjil, dan itu dalam hidup kita ini Allah ciptakan yang genap dan Allah ciptakan yang ganjil. Yang genap, dua hal yang saling berlawanan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada laki dan perempuan, dan seterusnya. Bahkan benda yang tidak dilihat oleh mata pun ada positif, ada negatif. Allah, termasuk setrum itu ada positif, ada negatif. Asyafa, genap. Ada hayat, ada maut. Ada hidup, ada mati. Ada ilm, ada jahal. Ada pengetahuan dan ada kebodohan. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu menyangkut sifat makhluk ciptaan Allah. Ganjil itu adalah Allah, qul huwallahu ahad. Kalau manusia ada hayat, ada mati, ada hidup, ada mati. Kalau Allah witr, hanya hidup, Allah enggak mati. Allah kuasa, Allah enggak lemah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Allah Maha Esa, qul huwallahu ahad. Maka Allah suka yang ganjil. Innallaha yuhibbu al-witra. Kita kalau membasuh anggota tubuh saat wudu ganjil, ya kan? Membasuh tangan 3 kali, mencuci tangan 3 kali, membasuh muka 3 kali. 3 itu ganjil. Maka ada namanya sholat witir ganjil 3. Sebenarnya witir itu biasanya tarawih doang, iya kan? Habis Ramadan, habis tarawih dia witir. Ramadan selesai kagak witir. Untung ada Ramadan, tahu witir. Padahal witir itu mestinya setiap malam. Akhir sholat malam itu witir. Nah, lalu kita pelajari wal laili idza yasr. Ini pun menjadi qasam, menjadi sumpah, demi malam apabila berlalu. Nah, demi malam apabila berlalu. Ini juga ada kaitan dengan yang sebelumnya, dimaknai juga wasyafi wal watar, itu dimaknai juga asyafa yaumun nahar, yaitu 10 Zulhijjah. Al-witr, al-watar, witir itu
yaitu Yaumu Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Nah, walayalin idza yasar itu adalah malam Muzdalifah. Ini terkait dengan haji. Jadi 9 Zulhijjah itu orang-orang wukuf di padang Arafah, dan itu adalah hari yang paling baik, hari yang banyak Allah bebaskan manusia dari api neraka. Hari yang terbaik itu Yaumu Arafah, wukuf di padang Arafah. Nah, kita yang tidak wukuf, puasa sunnah, namanya Saumu Arafah. Wal laili idza yasar. Dan ini juga menunjukkan bahwa alam semesta ini berjalan, alam semesta ini berputar, seperti kita ini sedang berputar. Istilah astronominya sedang berotasi dan sedang berevolusi. Benda-benda di angkasa termasuk bumi yang kita diami ini sedang berjalan, sedang berotasi dan juga sedang berevolusi mengelilingi sang surya matahari. Subhanallah, subhanallah. Ini semua adalah ayat-ayat kauniyah, ayat kosmos, ayat alam semesta yang Allah tunjukkan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di penjuru langit itu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Masya Allah. Dan wafi anfusihim, dan pada diri kita ini ada ayat-ayat Allah. Nih, apa nih? Sidik jari, sidik jari. Ada dalam Quran itu kata-kata sidik jari. Allah menyebut sidik jari dalam Al-Quran, banan itu sidik jari dalam Quran. Allah memberikan informasi, Allah kuasa nanti mengumpulkan kembali sidik jari manusia yang sudah meninggal, walaupun sudah meninggal jutaan tahun yang lalu. Subhanallah, sidik jari aja Allah mampu, dan itu dipergunakan dalam kehidupan sidik jari. Ini kita nih nggak ada yang sama nih sidik jarinya, tapi kalau kita lihat begini sama baik, betul. Dulu ya kagak bisa tanda tangan pakai sidik jari, sekarang juga banyak sidik jari. Nah, kita kalau begitu kita turun dari pesawat di imigrasi, kita sidik jari. 5 miliar manusia, walaupun dia kakak kandung, adik kakak, sidik jarinya tidak sama. 5 miliar manusia tidak ada yang sama. Mari kita ucapkan subhanallah, subhanallah. Siapa yang nyiptain itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah. Di dalam tubuh kita ini ada ayat-ayat Allah. Apa yang sudah Allah sebutkan tadi, ayat-ayat Allah, ya, itu terdapat bagi orang yang memikirkan, bagi orang yang punya akal dan dia pakai akal itu untuk berpikir. Terdapat tanda-tanda kekuasaan, keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi hadhil asya' al-madhkura muqsamun bihi lidhi aqlin, wal muradu min hadha al-istifham at-ta'kid wa tahqiq. Ini adalah istifham bertanya, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah pada sumpah-sumpah
yang hal tersebut ada sumpah yang diterima oleh akal, oleh orang yang memiliki akal. Ini adalah pertanyaan, bentuk pertanyaan, tapi yang dimaksud adalah at-takkid wa tahqiq, untuk memberikan penegasan bahwa annaman kana dzalum bi ilmin annama aqsamallahu ta'ala bihadil asya fihi ajaib wa dalail ala tauhid war rububiyah. Apa yang Allah sumpahkan dengan sumpah-sumpah tadi, wal fajr wa layalin ma'as wasaf'i wal wad wal layli idza yas, sumpah-sumpah itu terdapat di dalamnya keajaiban-keajaiban dan bukti-bukti tanda akan kekuasaan, keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, jamaah yang kami hormati, setelah itu Allah memberikan informasi tentang kaum-kaum yang ingkar, yang membangkang kepada Rasul yang Allah kirimkan, membangkang juga kepada Allah, dan Allah binasakan. Allah awali dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladziina taghaw fil bilad fa aqsamu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta adzab. Ada tiga kaum dalam surah ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, yaitu kaum 'Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihi salam, kaum 'Ad, kaum yang datang sebelum kaumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh namanya kaum 'Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa thamud alladziina taghaw fil bilad. Thamud ini yang kedua. Thamud kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Thamud. Kaumnya Nabi siapa? Kaum 'Ad kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Kaum Samud kaumnya Nabi Saleh alaihis, yang punya mukjizat. Nabi Saleh itu punya mukjizat, tapi umatnya tetap nggak percaya, padahal mukjizat di depan mata dilihat. Apa mukjizatnya Nabi Saleh? Ada batu besar, dari batu itu keluar onta. Bukan onta-ontaan, onta hidup dari batu di depan matanya kaum Samud, tapi tetap mengingkari mukjizatnya Nabi Saleh. Mukjizat itu untuk memperkuat kerasulan, itu namanya mukjizat. Di depan mata melihat mukjizat Nabi Saleh, tapi tetap tidak mau beriman. Nah, yang terakhir, jadi ada tiga kaum dalam surah ini. Kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kemudian wa Fir'aun dzil autad, yaitu Fir'aun yang menentang Nabi Musa alaihi salam. Itu semuanya Allah musnahkan. Itu semuanya Allah binasakan untuk menjadikan pelajaran bagi kita
termasuk pelajaran Quraisy Mekah. Kalau mereka saja Allah binasakan, yang menentang Rasul mereka, yang menentang Allah, yang durhaka, yang zalim, Allah binasakan. Maka ambillah pelajaran dari kaum-kaum yang lalu, karena Allah akan membinasakan, memberi azab kepada kaum yang ingkar, yang durhaka, yang zalim, cepat atau lambat. Shadaqallahul azim, wallahu a'lamu bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.